yang rawatib yang 12 rakaat itu bisa menjadi penyempurna sholat wajib. Dan dia sunnah muakkadah. Kalau misalnya kita sholat wajib ya kadang-kadang kan kita nggak khusyuk sholat. Baru Allahu Akbar ingat ini jemuran di luar. Wah udah pikirannya. Kadang-kadang yang nggak terpikirkan sebelum sholat begitu sholat terpikirkan. Ini manusia kan. Pasti semuanya pernah mengalami kan. Ya. Apalagi kalau tiba-tiba ada sesuatu, ada hujan, ada apa gitu. Ada gempa kayak kemarin sampai ditinggal sholatnya kan. Ya nggak apa-apa. Artinya kita memang mudah. Nah, sholat sunnah rotibah yang 12 itu bisa menyempurnakan sholat wajib itu. Makanya sunnah muakkadah kalau bisa jangan ditinggal. Kalau bisa ya. Tapi ya kalau namanya sunnah kan ditinggal juga nggak apa-apa. Tapi sholat sunnah sebelum subuh itu usahakan jangan ditinggal. Tuh. Kemudian selain ibadah sholat, wa alal Qur'ani tilawatan wa tadabburan. Nah, juga akan mendorong kita, membuat kita semangat bernafsu untuk membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an tilawah wa tadabburan, baik membacanya saja apalagi tadabbur, apalagi memahami, merenungi kandungan Al-Qur'an. Ya. Tilawahnya saja itu kan sudah berpahala ya. Nah dalam bahasa Arab itu ada istilah qiraah, ada tilawah. Ya. Bedanya adalah kalau qiraah membaca itu sekaligus memahami. Jadi kalau sebetulnya qiraah yaqra itu membaca sekaligus memahami. Tapi kalau tilawah itu hanya membaca saja. Makanya kan MTQ itu kepanjangannya apa tuh? Ya, MTQ musabaqah tilawatil Quran, karena itu hanya membaca saja. Nah, membacanya saja itu sudah berpahala, apalagi kalau kita memahami, memahami dalamnya, kandungannya Al-Quran, itu jauh lebih berpahala. Saya mah susah memahami Al-Quran, ya sudah baca saja. Membaca pun hikmahnya, dampaknya banyak sekali. Ini ada satu perumpamaan ya, pernah diungkapkan Pak Quraish Shihab dalam satu acara apa gitu saya lupa. Perumpamaan orang membaca Quran hanya membaca saja, tidak paham. Jadi seperti orang yang disuruh mengambil air dengan keranjang. Keranjang kan bocor-bocor ya. Suruh ngambil air ke sungai. Setiap kali ngambil air ke sungai sampai ke rumah airnya habis. Sampai bolak-balik habis. Itu orang membaca Al-Quran. Loh kalau begitu sia-sia. Jangan begitu dulu. Jangan dilihat sia-sianya, jangan dilihat airnya yang tumpah. Coba sekarang perhatikan keranjangnya. Tadi sebelum dipakai ngangkut air kotor kan? Nah, setelah bolak-balik 7 kali ngambil air, meskipun airnya hilang, tapi keranjangnya menjadi bersih. Nah itu kira-kira perumpamaan orang baca Quran meskipun tidak paham. Jadi paling tidak bisa membersihkan hati, membersihkan jiwa, menimbulkan ketenangan dan lain sebagainya. Bahkan diyakini kalau kita lagi sakit, batuk, membaca Al-Quran malah terdorong itu. Makanya yang COVID itu dianjurkan baca Quran kan, dengan keras. Salah satu terapi. Wa ala sodakoti infakon wa badlan. Nah ini infak bersodakoh di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan karena Nabi itu min ajwadin nas, apalagi di bulan Ramadan. Nabi itu orang yang paling dermawan, lebih khusus lagi di bulan Ramadan. Wa alal umrati tawafan wa sa'yan wa ghairiha minal ibadat. Dan umroh. Ini kebetulan kan kitab ini dikarang oleh ulama Saudi dan diterbitkan di sana ya. Jadi kalau berpuasa di sana memang kebiasaannya kan umroh. Makanya bulan Ramadan itu selalu penuh kan dengan umroh. Bahkan orang Indonesia kalau tidak COVID biasanya banyak yang pergi umroh di bulan Ramadan. Dan padatnya itu hampir sama dengan haji. Maka
di bulan puasa itu kita terdorong untuk melakukan ibadah umroh, baik tawafnya, sa'inya, dan lain sebagainya. Ya. Nah itu. Fal ibadah al batinah bi taufiqillahi aunun alal ibadah al-zahirah. Jadi kesimpulannya bahwa ibadah batiniah itu akan menjadi penolong ibadah zahiriyah kita. Ya. Jadi kalau yang zahir-zahir kita ibadahnya masih, nah itu tadi sholatnya masih buru-buru dan lain sebagainya, akan terbantu dengan zahir. Sholatnya masih ingat yang lain-lain. Nah, tentu ini perlu diasah. Kemudian hal yang ketiga yang dibantu oleh a'malul qulub di bulan Ramadan adalah yu'inul abda ala jtinabi kulli ma yunqasu ajru siyamihi min dzunubin wa ma'asin aw ma yukadiru safwa ibadatihi aw ma yusaggilu anha. Jadi a'malul qulub, perbuatan hati itu akan membantu seorang hamba, seorang muslim, ya kita semua ini, untuk menghindari ijtinab, menghindari atau menjauhi kulli ma yunqasu ajru siyamihi, setiap yang bisa mengurangi nilai puasa. Jadi ada yang bisa mengurangi nilai puasa. Mungkin puasanya batal tapi pahalanya berkurang. Apa contohnya? Ya? Oh iya. Puasanya batal, tidak batal. Puasanya tidak batal tapi pahalanya berkurang. Apa tuh contohnya? Apal aja kalau ibu mau gosip. Ya, tuh. Paling gak tahan ya. Aduh, memang hifdzul lisan ini paling berat. Nah, dengan amaliyah qalbi itu bisa dihindari sesuatu yang bisa mengurangi nilai puasa, kayak tadi itu, kayak gosip. Ya. Min dzunubin wa ma'asin, ya dosa dan perbuatan maksiat. Ya kalau maksiatnya mulut, ya tadi itu ghibah dan lain-lainnya dan sejenisnya. Apalagi namimah, mengadu domba. Wow. Nah, itu lebih parah lagi. Ghibah, namimah dan sejenisnya. Atau mayukadiru safwa ibadah, atau sesuatu yang bisa mengeruhkan kejernihan ibadah. Misalnya tadi itu sholat kita tidak fokus, tidak khusyuk, itu kan berarti kurang jernih, ibadah kita kurang jernih. Karena atau misalnya sholat kita lebih karena ingin dilihat, ya, lebih karena ingin dipuji, riya. Nah, itu kan berarti mengeruhkan kejernihan ibadah kita. Nah, dengan amaliyah qalbi itu bisa dijauhi. Sebab kalau qalb kita sudah bersih, sudah lurus itu ya, pasti ibadah kita tuh betul-betul dalam rangka menuju kepada Allah. Ihtisaban tadi kalau puasa.